Stop, kita perlu tahu angka ini. 116 triliun rupiah. Ya, ini bukan angka main-main. Ini adalah bom waktu. Utang kereta cepat wush yang baru saja meledak di depan mata kita. Pemicunya, Menteri Keuangan yang baru. Bapak Purbaya Yudi Sadewa baru aja bilang tidak. Dia tegas menolak utang raksasa ini dibayar pakai uang APBN, uang kita. Ini adalah tembok besar yang baru saja dia bangun di antara utang BUMN dan dompet negara. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya akan rumit sekali. Lalu, pakai uang siapa? Saya Anand Surya, inilah Point of View Sindo News. Sekarang kita bisa perhatikan dua reaksi yang sangat kontras ini. Ini adalah drama di level tertinggi. Di satu sisi, di Jakarta tepatnya, Menteri Keuangan Purbaya pasang badan. Dia tegas, dia menolak APBN tidak akan digunakan. Ini adalah pernyataan perang terhadap skema gampangan penyelamatan BUMN yang selama ini mungkin kita curigai. Tapi di sisi lain, di Yogyakarta, pada hari Jumat 17 Oktober 2025, saat wartawan bertanya soal utang 116 triliun rupiah ini kepada orang yang paling menginginkan proyek ini, sang arsitek warisan ini, siapa lagi? Presiden Jokowi. Reaksinya sederhana saja. Diam, tersenyum, lalu berbalik badan, meninggalkan kerumunan wartawan tanpa satu kata pun. Ini bukan sekedar tidak mau komentar. Ini adalah bahasa tubuh yang bisa ditafsirkan jutaan makna. Sebuah senyuman yang lebih bising dari jawaban apapun. Sementara menterinya pusing tujuh keliling di Jakarta menghadapi bom waktu finansial yang legacy man memilih diam 1000 bahasa. Ada apa sebenarnya? Bagaimana ceritanya kita bisa sampai di titik utang segila ini? Coba kita putar ulang waktunya. Ingat janjinya. Dulu saat proyek ini pertama kali digagas dan dijual ke publik, kita diyakinkan dengan satu mantra sakti, tanpa jaminan pemerintah. Proyek ini katanya murni skema business to business atau B2B antara konsorsium BUMN kita dan pihak China. Dijanjikan tidak akan membebani APBN, tidak akan menyentuh uang rakyat sepeser pun, itu janjinya. Tapi apa realitasnya? Proyek yang awalnya diperkirakan memakan biaya 6 miliar dolar Amerika Serikat membengkak gila-gilaan. Biayanya melonjak jadi 7,2 miliar dolar. Ada cost overrun atau pembengkakan biaya lebih dari 1,2 miliar dolar. Dan saat membengkak itulah janji tanpa APBN pertama kali dihianati. Pemerintah akhirnya turun tangan. APBN kita terciprat juga melalui skema penyertaan modal negara atau PMN ke KAI yang merupakan pimpinan konsorsium BUMN Indonesia. Sejak saat itu narasi murni B2B sudah cacat. Dan sekarang ini bukan lagi soal biaya bengkak. Ini soal utang pokoknya. Utang yang nilainya 116 triliun. Dan utang itu kini jatuh tempo. Tapi ini semua bukan kejutan. Sebenarnya sudah ada yang meramalkannya. Ekonom senior mendiang Faisal Basri adalah orang yang berteriak paling kencang sejak awal. Beliau bukan peramal, beliau menghitung dengan asumsi yang bahkan dianggap optimis waktu itu.
Harga tiket Rp250.000, keterisian kursi hanya 50% dan 30 perjalanan per hari. Faisal Basri sudah memprediksi bahwa dalam laporan keuangan tahun 2024, KAI atau PSBI akan mengalami kerugian 4,195 triliun. Dan hari ini kita melihat ramalan itu terbukti. Faisal Basri menyebut ini sebagai proyek mercusual. Sebuah legasi politik, sebuah ambisi yang menabrak batas rasionalitas fiskal. Dia bertanya, seberapa penting proyek ini? Jakarta-Bandung hanya 150 km. Jarak yang sebenarnya sudah dilayani dengan baik oleh tol Cipularang, puluhan operator bus, dan juga kereta api Argo Parahyangan yang legendaris. Peringatan itu diabaikan demi sebuah kebanggaan memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu. Di tengah kepanikan utang ini, pihak Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara melalui COO-nya Doni Oskaria keluar dan bilang kalau masyarakat tidak perlu khawatir. Dia mengklaim bahwa secara operasional kinerja KCIC sudah positif dan memberikan manfaat nyata kok. Dia bahkan menyebut angka penumpang harian yang fantastis, 20.000 sampai 30.000 orang per harinya. Emang iya ya? Nah, ayo kita jadi kritis. Ayo kita bedah angkanya sama-sama. Kalau satu rangkaian kereta cepat Wush, baik yang seri G atau F memiliki kapasitas 601 kursi, mari kita asumsikan jadwal paling padatnya. 30 kali perjalanan per hari. 601 kursi dikali 30 perjalanan sama dengan 18.030 total kursi yang tersedia dalam satu hari. Nah, 18.000 ya. Lalu dari mana angka 20.000 apalagi 30.000 penumpang per harinya? Apakah ada penumpang yang berdiri di kereta cepat? Apakah okupansinya di atas 100% setiap hari, setiap jam, atau apakah data ini adalah data peak season libur panjang yang dirata-ratakan seolah-olah itu data harian? Atau ini data jumlah perjalanan pulang pergi yang dihitung ganda untuk memperbesar angka-angka krusial sekali? Oke, karena angka inilah yang dipakai sebagai obat penenang untuk publik. Seolah-olah proyek ini profit, laku keras, dan aman-aman saja. Padahal hitungan di atas kertas, angkanya tidak masuk. Lalu apa solusinya? Pihak Danantara dan pemerintah bilang ada beberapa opsi nih. Opsi pertama, yang paling jelas adalah negosiasi ulang dengan pihak China sang kreditor. Minta perpanjangan jangka waktu pelunasan, minta bunga yang lebih rendah, meskipun ini jelas akan alot. China bukan lembaga amal ya tentunya. Mereka pastinya akan memberangkatkan tim negosiasi, tapi hasilnya belum pasti. Opsi kedua, restrukturisasi internal, akuisisi aset dan juga injeksi modal dari Danantara. Opsi ketiga, dan ini nih yang paling mencengangkan, perpanjangan rute Wush hingga Surabaya. Logikanya ya, rute yang lebih panjang akan meningkatkan jumlah penumpang dan juga potensi pendapatan. Eits, tapi tunggu dulu. Coba kita pakai nalar sehat ya. Utang 116 triliun untuk rute 150 km saja kita pusing membayarnya. Sekarang untuk menutupi utang itu kita mau membuat utang baru ratusan triliun lagi untuk membangun rute 700 plus kilometer ke Surabaya. Bukankah ini logika klasik gali lubang, tutup lubang? Apakah ini sebuah solusi? Atau ini adalah awal dari bencana finansial yang jauh lebih besar? Disinilah letak pertarungan sesungguhnya. Inilah yang harus kita pahami bersama. Menteri Keuangan Purbaya memang bilang, no APBN. Dia melempar bola panas ini ke BPI Danantara dan konsorsium BUMN. Tapi, ayo kita jujur. Danantara itu apa? BUMN.
KAI itu apa? BUMN. Waskita Karya yang ikut membangun juga BUMN. Jika BUMN ini dipaksa mandiri menalangi utang 116 triliun ini dan mereka rugi besar, apa yang akan terjadi? Pertama, mereka tidak bisa menyetor dividen ke negara. Ya, saat negara kehilangan pemasukan miliaran, bahkan triliunan dari dividen BUMN, dari mana negara akan menutupinya? Jawabannya, ya dari pajak kita, dari APBN. Kedua nih, jika BUMN ini nyaris bangkrut karena menalangi utang Wush, apakah pemerintah akan diam aja? Tentu tidak. Ujung-ujungnya mereka akan meminta suntikan modal yang namanya PMN. Dan PMN itu diambil dari mana? Ya dari APBN. Jadi nggak pakai APBN itu bisa jadi hanya ilusi. Sebuah retorika administratif yang menutupi fakta beban fiskal real. Mau lewat pintu depan, langsung dibayar APBN. Atau lewat pintu belakang, melalui BUMN yang akhirnya disuntik APBN. Beban itu tetap akan jatuh ke pundak kita, rakyat. Wush, nama yang melambangkan kecepatan dan kemajuan. Tapi kecepatannya tidak selalu sejalan dengan ketepatan arah. Redaksi Sindonews berpendapat, proyek ini adalah cermin dari seberapa jauh ambisi politik bisa menabrak realitas fiskal. Cermin dari seberapa mudah janji tanpa APBN diucapkan dan seberapa mudah janji itu dilupakan saat tagihan datang. Ini bukan lagi sekedar soal infrastruktur. Ini soal akuntabilitas. Ini soal warisan utang 116 triliun. Pertanyaan terbesarnya kembali ke kita semua. Menurut pandangan kita, siapa yang paling harus bertanggung jawab atas utang ini? Dan apakah kita setuju dengan solusi gali lubang, tutup lubang dengan memperpanjang rutenya ke Surabaya? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Saya Anand Surya, sampai jumpa.